Tidak ada janji seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu itu iya dan amin. Kami percaya juga di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu di situ ada jalan keluar. Di dalam hadirat-Mu di situ ada mujizat. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang terbeban Tuhan sudah lepaskan. Yang membutuhkan mujizat Tuhan sudah memberikan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Berdoa supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Terima kasih kepada semua tim volunteers yang ambil bagian pelayanan pada siang hari ini. Kepada tim praise and worship, kepada worship leaders, singers, kepada boosters, ushers. Bolehkah saudara kita berikan dong tepuk tangan bagi semua yang pelayanan hari ini. Terima kasih untuk hati kalian semua. Selamat siang saudara, shalom. Kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri depan saudara, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan izinkan saya dengan kerendahan hati untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saudara, kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru, dan seperti yang saudara semua sudah ketahui, kalau sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang Jesus, tentang pribadinya. Jesus, the way, the truth, and the life. Ada banyak polemik yang terjadi di TikTok, sosial media saudara. Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Apakah ada keselamatan di luar kekristenan? Ada banyak arguments terjadi. Dan hari ini, bahkan sepanjang bulan ini, kita akan belajar mengenai hal ini. Mengenai pribadi Yesus. Kenapa Yesus eksklusif? Kenapa hanya dialah jalannya? Nabi boleh banyak, imam boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Nah, bulan ini tuh akan seru banget. Tetapi khusus hari ini yang akan saya sampaikan, saya beri judul Jesus the True Life. Atau Yesus Sang Hidup Sejati. Ayat akan kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan mungkin sepanjang bulan ini ayat ini akan menjadi dasar dan saudara akan sering baca. Tetapi Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi Yesus menyatakan kalau tidak ada jalan lain selain diriku. Nah, kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini menarik. Kenapa? Karena Thomas itu salah satu murid Yesus, dia tanya kepada Yesus. Karena Yesus setelah mati, setelah bangkit, menampakkan dirinya kepada banyak orang, banyak saksi mata. Yesus bilang, aku akan pergi sebentar lagi ke rumah Bapakku. Nah, Thomas tanya saudara, sebuah pertanyaan, Yesus mau kemana? Yesus cara ke tempat itu gimana? Jadi Thomas menanyakan, mau kemana? Where are you going? Dan tanya how, bagaimana caranya ke tempat engkau mau pergi? Tetapi Yesus menjawab, itu who, pribadi, atau siapa? Nyambung gak saudara jawabannya? Gak nyambung. Saya tadi pagi khotbah share firman Tuhan, ada Pak Wiwin depan. Kalau saya tanya ke Pak Wiwin, habis ibadah kita mau makan bakmi nih. Ada yang suka bakmi saudara? Ada banyak sekte bakmi ayam kampung, bakmi, ada yang Pontianak. Kita mau kemana nih Pak Win? Habis ibadah mungkin saudara habis ini banyak mau nongkrong sama keluarga, sama teman-teman. Saya tanya ke Pak Wiwin, habis ibadah mau makan bakmi di mana? Dan Pak Wiwin menjawab, akulah Wiwin. Akulah. Ayo enggak lah, enggak bercanda. Tapi nyambung gak saudara?
Nggak nyambung. Pertanyaan saya adalah mau di mana? Where? Bagaimana caranya ke sana? How? Tetapi Yesus jawabnya adalah who? Siapa? Yesus itu ingin menekankan saudara kalau kekristenan atau the followers of Christ, pengikut Yesus, itu nggak hanya berbicara tentang metode. Nggak hanya berbicara tentang how, bagaimana caranya. Tetapi pengikut Kristus itu berbicara tentang hubungan. Tentang pribadi, tentang relationship. Itulah alasannya kenapa ketika Yesus ditanya sama Thomas, where are you going? How to get there? Bagaimana caranya ke sana? Kemana engkau mau pergi? Yesus jawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, Yesus ingin menekankan seorang pribadi, dialah seorang pribadi yang harus dikenal. Christianity, orang yang percaya kepada Yesus itu berbicara tentang hubungan. Yang mengerti katakan amin. Metode, how itu datang setelah. Setelah kita mengenal, kita mau tahu, kita mau ada hubungan dengan Tuhan kita yaitu Yesus, baru yang lain mengikuti gaya hidupnya, teladannya, tetapi semua dimulai dari hubungan saudara. Nah hari ini fokus saya adalah perkataan Yesus bahwa akulah hidup. Karena ada 3 jalan kebenaran hidup. Hari ini saya fokus kepada akulah hidup. Yohanes 1 ayat 4 firman Tuhan mengatakan dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, penggunaan kata hidup di sini dari Yohanes 1 ayat 4 dan penggunaan kata hidup dari pernyataan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, hidupnya ini memiliki akar kata yang sama dari bahasa Yunani yaitu zoe. Apa yang dimaksud dengan zoe? Zoe itu punya 2 arti, saudara. Zoe itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Tetapi Zoe juga berbicara tentang hidup yang penuh. Hidup yang full. Hidup yang content. Hidup yang berkualitas. Selain berurusan dengan kekekalan, Zoe berbicara tentang hidup yang berkualitas. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidupnya ini, Zoe ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama saudara, Zoe itu berbicara kebenaran kalau Yesus memberi kehidupan yang kekal, itu Zoe. Pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah, setelah kita mati atau kita dipanggil Tuhan, kemanakah kita pergi? Nah saya mau nyatakan saudara, jika saudara beriman kepada Kristus, percaya kematian kebangkitannya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Amin saudara. Nah banyak orang ini belum mengapresiasi atau tidak mengapresiasi kepastian keselamatan yang Tuhan beri. Mengapa? 1, Pak Yosia sering share, mohon maaf nih, kalau pulsanya masih jauh, masih muda, itu biasa kalau ngomong kekekalan, keselamatan, afterlife, itu biasanya males. Siapa yang suka? Ini kata Pak Yosia, yang pulsanya dikit. Katanya Pak Yosia, bukan kata Pastor Jeremy. Saya salahin ke papi aja deh. Lalu siapa lagi? Orang yang biasanya ngomong kekekalan happy, afterlife happy, itu adalah orang yang hidupnya biasanya tuh penuh dengan sakit penyakit. Nah orang yang sehat itu gak bisa melihat karena itu ada sebuah statement yang mengatakan kepada orang yang sehat ada mahkota. Tetapi hanya orang sakit yang bisa melihatnya. Kita baru bisa mengapresiasi keselamatan yang Tuhan beri ketika hidup kita udah di ujung tanduk. Nah tetapi yang namanya hidup saudara gak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kerinduan saya dan kerinduan kita semua adalah kita mengapresiasi karya, kematian, kebangkitan yang Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Roma 6 ayat 9 dikatakan dengan jelas, dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi saudara, Yesus datang dalam dunia ini mengalahkan maut itu sendiri. Buktinya apa? Firman Tuhan mengatakan dia mati
Dan dia bangkit mengalahkan maut. Dan hasil dari karya salib dan kebangkitannya adalah kehidupan yang kekal. The next question, pertanyaan selanjutnya adalah yang sering anak-anak muda tanyakan kepada saya. Kalau argumen saya sama anak muda, generasi millennials, generasi Z, saudara. Waduh, itu logikanya gila banget. Emang Yesus beneran mati? Bukankah Yesus itu hanya dongeng? Beneran bangkit? Ketika saya meneliti saudara, hal ini, sejarawan, scholars, orang-orang yang mempelajari sejarah, bahkan orang-orang tersebut berkata, saya nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah, kalau ada seorang pribadi yang bernama Yesus dan dia mati di dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Sejarawan yang ngomong, nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi dibilang apa? Satu kebenaran yang pasti, and you cannot revoke it atau rebuke it. Satu hal yang pasti saudara, ada pribadi nama Yesus, dia mati. Bahkan dia bilang apa? Gak usah pakai Bible, gak usah pakai Alkitab. Ambil data sejarah. Di luar Alkitab, dia bilang apa? Ada pribadi nama Yesus. The next question, pertanyaan selanjutnya adalah, beneran bangkit? Beneran bangkit gak? Di sini yang menarik saudara. Saya gak bisa membuktikan kepada saudara kalau Yesus itu bangkit. Tetapi, murid-murid Yesus, orang-orang yang dekat sama Yesus, yang melihat perjalanan hidupnya, yang melihat kematian dan kebangkitannya, itu semua berani mati demi namanya saudara. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau gak mati demi kebohongan? Ada yang mau mati demi kebohongan? Saya rasa tidak. Demi kebenaran aja orang berani bohong. Demi kebenaran orang berani bohong. Tetapi apakah orang mau mati demi kebohongan? Saya rasa tidak. Murid-murid Yesus, orang yang melihat Yesus, ketika diperhadapkan dengan sebuah pilihan, sangkal Yesus dan kamu akan hidup, atau tetap menyebarkan kematian kebangkitannya, kamu akan mati, dan kamu akan mati. Dan semua murid Yesus itu yang melihat hidup Yesus, semuanya bilang apa? Saya mau mati demi nama Yesus. Kenapa mereka mau mati demi nama Yesus? Karena mereka tahu saudara, di balik kematian ada kemuliaan Tuhan. Karena itu data sejarah. Bible take away dulu aja. Data eksternal di luar Alkitab. Rasul Petrus disuruh sangkal, gak mau meninggal mati. Ada yang, kalau Petrus gak melihat, gak menyaksikan kematian kebangkitannya, tinggal bilang aja dong. Iya Yesus gak bangkit, aku mau hidup. Gak ada orang yang mau mati demi kebohongan. Apalagi kalau dia ngeliat langsung. Tapi Petrus, dia bilang apa? Aku mau mati demi nama Yesus. Tapi aku gak layak disalib seperti Yesus. Salib aku kebalik. Bartolomeus disuruh pilih Yesus atau tetap menyebarkan kabar kematian kebangkitannya. Bartolomeus bilang apa? Saya mau tetap menyebarkan Kristus, dan hukuman matinya saudara itu dikulitin hidup-hidup. Kalau ditembak dor mati enak, martir tuh. Tapi dikulitin hidup-hidup saudara, pelan-pelan. Saudara bisa bayangin gak? Saudara tuh gak punya kulit. Duduk aja sakit saudara. Jalan aja sakit. Pelan-pelan dikulitin hidup-hidup. Dan Bartolomeus bilang apa? Saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bartolomeus, Petrus, dia melihat kematian kebangkitannya. Dan di balik kematian ada kemuliaan Tuhan. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Hanya satu pribadi yang pernah lahir ke dunia, mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya. Dialah Yesus. Ada eyewitness, bukti sejarah, murid Yesus, orang-orang melihat Yesus. Dan kebangkitan Yesus adalah deklarasi kemenangan atas dosa dan maut. Yohanes 11 ayat 25-26 firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Kalau saudara percaya karya salibnya, dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Amin saudara. Murid Yesus mau mati buat Yesus. Kalau murid-muridnya melihat kebohongan, mereka semua gak mau mati. Tapi karena mereka melihat, mereka bilang apa? Di balik kematian, kalau engkau percaya ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Masalahnya ini, kita ini belum mengapresiasi karya Yesus. Kematian, jembatan menuju hidup yang kekal. Kepastian keselamatan, kehidupan kekal sudah kita miliki, tapi kita kurang menghargai kepastian ini. Semua orang suka sama yang namanya kepastian. Wahai para wanita yang masih single atau yang buat pacaran, kita suka sama yang namanya kepastian. Cik Rena suaranya gede sekali di depan. Kita suka akan kepastian. Ketika pacar kita bilang, will you marry me? Dan setelah will you marry me ada kepastian, dibelikan tas baru sama suami. Dan lain-lain sebagainya. Dan pria pun juga suka kepastian. Ketika saya bilang will you marry me, diterima gak nih? Apa jangan-jangan dibikin malu di depan umum? Semua orang itu suka kepastian. Dan kepastian keselamatan sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Masalahnya kita kadang-kadang itu belum mengapresiasi. Kita mengapresiasinya kapan? Pas pulsa udah dikit, pas hidup kita sakit-sakitan. Mau gak saudara? Di tubuh kita yang sehat sekarang ini. Kita gak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita menghormati karya salibnya. Kita menghormati pengorbanannya. Dan ketika saudara percaya setelah kematian ada kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Itu Zoe yang pertama. Zoe berbicara tentang kehidupan yang kekal. Zoe, ya kebenaran yang kedua, Zoe kehidupan. Kebenaran yang kedua juga adalah kalau Yesus memberi kehidupan yang bermakna sebagai anak Allah. Sama-sama katakan bermakna saudara. Makna itu berbicara tentang tujuan. Makna itu berbicara tentang alasan. Nah, ketika kita bilang Zoe, ketika Yesus berkata, akulah hidup, dialah hidup. Apa yang dimaksud dengan itu? Yesus sedang memberikan kehidupan yang bermakna. Ada alasan saudara di sini. Ada tujuan saudara di sini. Dan gak cuma hidup yang bermakna saudara. Tetapi hidup yang ada identitasnya. Zoe ini saudara. Zoe berbicara tentang kehidupan yang bermakna sebagai anak Allah. Ada banyak manusia mencari jati diri dan identitas dalam dunia ini. Manusia banyak mencari arti hidup, alasan atau tujuan kenapa kita di sini. Dan ada banyak dari kita saudara, banyak dari orang-orang dunia itu mencari tujuannya didasari oleh uang, didasari oleh fame, dan didasari oleh hal-hal yang lain sebagainya. Tapi ada banyak dari mereka di akhir hidupnya, mereka merasa apa? Mereka merasa kesepian, mereka merasa kecewa dengan hidupnya, dan akhirnya apa? Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Berapa banyak orang kaya, berapa banyak artis kaya secara finansial, terkenal, likes di Instagramnya itu jutaan, TikToknya yang nonton jutaan, dan lain sebagainya. Berapa banyak dari mereka pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Pelawak saudara yang bikin orang ketawa tersenyum, itu juga banyak yang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena banyak dari mereka merasa hidupnya itu gak berarti, tidak bermakna saudara. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang bermakna. Zoe tadi saudara. Bermakna bagi kita dan dia memberikan kita identitas sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan mengatakan demikian. Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dikatakan kalau engkau menerimanya dalam hatimu, dalam imanmu, dikatakan engkau adalah anak-anak Tuhan. Dan ketika engkau menjadi anak Tuhan, ada identitas, hidupmu bermakna saudara. Sebagai anak Allah, kita dihargai dan dikasihi oleh Allah. Jati diri kita bukan ditentukan dari apa yang kita lakukan.
Jati diri kita tidak ditentukan dari uang yang saudara punya. Saudara mungkin berpikir kalau saudara punya banyak uang, ya benar sih saudara, pasti orang-orang menghormati. Katanya ada uang, you punya kuasa, you punya power. Tapi Tuhan gak lihat itu. Tuhan gak lihat itu saudara. Jati diri kita bukan ditentukan dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi jati diri kita ditentukan dari apa yang Yesus katakan tentang diri kita. Yesaya 4:3 ayat 4a firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. I am valuable. Saya berharga. Apakah ada orang yang mau mati untuk sesuatu yang tidak berharga? Nggak ada saudara. Tapi Yesus mati untukmu dan untukku. Itulah alasannya kenapa kita berharga. I am valuable. Katakan bersama-sama, saya berharga di mata Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita milik Kristus, dan kalau kita milik kepunyaan Allah, pastilah kita sangat berharga. Yang mengerti katakan amin. Jangan berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Saya kalau share di youth, wah itu saudara akan kaget. Kagetnya kenapa? Karena ada banyak goresan di tangannya. Akan kaget saudara. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak merasa dihargai. Setiap kali kalau altar call atau khotbah tentang dihargai, semua mereka breakdown. Saya mau katakan, kalau saudara punya peperangan dalam pikiranmu, dan kau mau mengakhiri hidupmu, saya mau katakan, engkau tuh berharga di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan lebih dalam lagi, dikatakan, sehelai rambut kita jatuh aja Tuhan tahu. Enggak ada yang Tuhan gak tahu, engkau berharga di matanya. Dia mati untukmu saudara. Lalu apa lagi? Selain I am valuable, I am loved. Anak-anak Tuhan itu dikasihi, I am loved. Yeremia 31 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita dikasihi, kita dicintai dengan kasih yang kekal, tanpa syarat, tidak pernah berubah, konsisten dan tidak akan pernah berakhir. Gak peduli akan masa lalumu. By the way saudara, saya selalu berpikir kalau masalah-masalah identitas, jati diri, itu khotbah youth banget dah. Itu buat anak-anak muda aja. Tetapi saya kaget. Karena ternyata ada banyak orang yang dewasa, bukan tua saudara ya, yang dewasa. Mereka punya pengalaman atau punya perspektif yang salah. Mereka ada banyak juga hidup gak tahu mau ngapain. Jati diri saya apa dalam Kristus? Umur 40, 50. Saya mau katakan kepada saudara, jika engkau percaya kepada Yesus, kematian, kebangkitannya, engkau adalah miliknya Tuhan. Engkau, firman Tuhan berkata, engkau adalah anak-anaknya. Yang namanya anak itu dikasihi. Yang namanya anak dicintai. Yang namanya anak itu dihargai. Jangan lagi identitas kita mau dikontrol sama dunia. Kadang-kadang itu vice versa. Kadang-kadang kita mengejar kekayaan supaya orang lain melihat diri kita ini orang yang full, orang yang luar biasa. Tetapi Tuhan gak ngelihat itu saudara. Jangan lagi identitas kita mau dikontrol oleh dunia, oleh apa yang orang katakan tentang diri kita. Tetapi identitas kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang kita. Yang mengerti sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kalau ada saudara yang bergumul hari ini, if that's you, jangan menyerah. Engkau dikasihi, engkau dicintai, engkau dihargai, ada makna, ada tujuan, engkau berarti di mata Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Zoe. Zoe ini juga berbicara tentang kebenaran kalau Yesus memberi kehidupan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah.
Kalau saya mau lebih tajam lagi saudara, Yesus memberikan contoh kehidupan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Sejak kita percaya Yesus, Dia tinggal dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita ini saudara bukan milik kita lagi, tetapi kita hidup milik Kristus, untuk Kristus, karena Kristus dan hanya untuk Kristus saudara. Di dalam hidup ini dan di dalam hidup Yesus yang kita bisa pelajari, Dia mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan ada satu statement yang luar biasa yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34a. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Hidup kita bukan lagi untuk memuaskan keinginan daging kita atau fokus pada diri kita. Tetapi hidup di dalam roh yang mendorong kita untuk taat pada kehendak Allah. Pastor, saya udah hidup ini kok sesuai dengan roh. Buktinya apa? Buktinya saya ibadah setiap minggu di NDC. Saya pelayanan. Saya menjadi core leader. Saya pelayanan atas mimbar, bawah mimbar, usia indah, NDC, youth, semua saya udah pelayanan. Saya mau katakan, itu gak menjadi satu-satunya parameter saudara hidup dalam roh. Kenapa? Peperangan sesungguhnya, saudara itu bisa taat sama kehendaknya roh atau kehendakmu sendiri, itu ketika saudara keluar dari pintu NDC. Ketika saudara bergaul dengan temanmu, nongkrong sama temanmu, berbisnis, di situ peperangan sebenarnya terjadi saudara. Saya punya teman, pas masih SMA. Pas masih SMA juga saya ya agak-agak nakal lah saudara. Suka iseng-isengin orang, bully-bully sedikit gitu ya. Nah, saya dan teman-teman saya ini ikut yang namanya KKR. Kebaktian, kebangunan rohani. Nah, hampir lupa saya saudara. Nah, kita udah tunggu-tunggu tuh waktunya. Kita mau altar call. Wih, keren. Kita maju pas lagi altar call. Teman saya 2 orang saudara. Pas lagi doain tumbang. Saya, wih tumbang nih orang. Nakal loh. Nakal nih abis ngebully orang. Hidupnya nakal. Saya ngeliat, wah dipenuhi Roh Kudus. Nanti hidupnya pasti bener, keren. Gitu kan, tumbang. Temen saya satu lagi, didoain samping saya. Pas didoain, push, tumbang lagi saudara. Wih, saya takut, saya kaget. Tumbang juga nih orang. Nakal loh, suka ngebully loh. Tapi dipenuhi Roh Kudus, top. Top. Hidupnya pasti berubah nanti. Giliran saya saudara, saya lagi mau didoain. Mohon maaf. Walaupun saya anaknya Pak Yosia saudara. Tapi kalau saya jatuh-jatuhan, saya ini malu saudara. Jadi pas giliran saya didoain, saya pasang kuda-kuda. Mau jatuhin gue? Gak bisa bos. Dorong lagi, balik. Gak bisa. Apalagi samping gebetan. Cewek gebetan. Wih malu jatuh itu kan. Nanti gak keren, gak cool gitu. Tapi saya lihat teman saya di sini, wah top nih. Dipenuhi Roh Kudus. Tahukah saudara, pulang dari pintu gereja, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, hidupnya masih sama kayak dulu. Gak ada perubahan. Artinya apa? Di dalam gereja, semua orang jadi jagoan, bisa pakai topeng. Tetapi pas keluar dari pintu gereja, itu battle-nya terjadi. Masih bisa gak hidup dalam roh? Masih bisa gak melakukan kehendak Allah kita? Memilih apa yang benar dan bukan apa yang enak. That's the real battle starts. Nah Yesus contoh hidupnya, Dia memberikan kehidupan, contoh hidup yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Ketika Yesus hidup dalam hidup kita, Dia tinggal dalam kita hidup dalam roh, maka kita diberikan hati yang baru, hati yang mau taat sama firman-Nya. Saudara, di akhir sharing firman Tuhan hari ini, ada 3 hal saya mau run through aja, sekali lagi summarize. 3 hal yang kita pelajari mengenai statement Yesus.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bilang dialah hidup, dialah terang manusia. Yang pertama, Zoe tadi, hidup itu tadi. Yesus, yang pertama, Yesus memberikan hidup yang kekal. Kita apresiasi salibnya. Kita percaya kuasa kematian kebangkitannya. Yang kedua, Yesus memberikan kehidupan yang bermakna, ada tujuan. Ada alasan kenapa saudara di sini. Karena itu, jangan hidup semau-maumu, hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan ada identitasnya. Kehidupan yang bermakna sebagai anak-anak Allah. Dan ketiga yang terakhir, Yesus memberikan kita contoh kehidupan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Di akhir sharing firman Tuhan, pemain musik boleh siapkan diri. Di akhir sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saya mau katakan kepada saudara, selamat menikmati hidup yang berkualitas yang Tuhan berikan. Dan pada waktunya, kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Satu lagu yang mengatakan kami ingin lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mungkin terkadang kita ini kurang mengapresiasi, kurang hormat. Kita ibadah setiap minggu, kita gak kenal Tuhan kita siapa. Ketika dia bilang akulah hidup, kita gak tahu hidup itu apa. Tapi maukah saudara, di awal minggu, awal bulan ini, kita deklarasikan, kita ambil komitmen, kita mau tahu, kita mau punya hubungan dengan Tuhan kita.